Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, alhamdulillah malam ini malam Kamis, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita membaca syarah hikam, ya, syarahul hikam yang ditulis oleh Syekh Asy-Syarqawi, ya, seorang ulama besar yang juga salah seorang mursyid atau pengamal tarikat Al-Khalwatiyah, ya. Beliau pernah menjadi rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, ya. Alhamdulillah malam ini kita akan mulai membicarakan hikmah yang ketiga, ya. Hikmah kedua kemarin sudah selesai sampai 4 kali pertemuan, ya. Hikmah kedua itu luar biasa, ya. Ini juga sedikit apanya, kalimat hikmahnya itu, tapi mungkin perlu juga nih 2 kali pertemuan sekurang-kurangnya, ya. Kita tidak ulangi lagi, ya, yang sudah kita bicarakan. Kita langsung saja kita akan baca. Alhamdulillah kita punya waktu lewat 30 menit lagi, ya. 33 menit lagi, ya. Baik. Halaman 6 kan? Siapa belum ada bukunya, ya? Azam Bisilam, ya. Lupa Ustaz tadi, ya. Tak ada lagi liburnya. Besok lah, ya, kita cari. Tapi mungkin masih ada di kamar sebetulnya. Kalau pun tak ada, besok bisa cari di toko buku, ya. Azam, ya. Lihat buku temannya sebelah, ya, supaya nampak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmad As-Sakandari, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdari. Pendek, ya. Pendek ini. Sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdari. Himami itu bentuk jamak, ya, dari himmah. Himmah itu keinginan kuat, ya, himmah, cita-cita. Sawabiq itu sabiq, bentuk jamak juga, ya. Sawabiq, ya. Sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdari. Artinya kalau mau diterjemahkan agak bebas, cita-cita yang menggebu-gebu. Tahu menggebu-gebu? Tahu, ya? Kuat, ya. Sangat kuat cita-citanya, keinginan, ya. La takhriqu, tidak dapat menembus atau merobohkan, atau ya menembuslah, aswarul aqdari. Aswar itu sur itu apa? Tembok dinding, ya. Tembok takdir.
sawabiqul himami la tahriqu aswarul aqdari. Keinginan yang menggebu-gebu tidak dapat menembus tembok-tembok takdir. Tahu takdir? Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Segala sesuatu yang terjadi, bahkan sehelai daun pun tidak akan gugur kecuali atas iradah dan kudrat Allah. Pernah dengar itu? Pernah dengar ajaran seperti itu? Sehelai apa tadi? Azam? Sehelai daun. Banyak apa enggak daun di dunia ini? Banyak. Di luar dunia ini masih ada daun? Ada. Di surga ada daun? Ada. Di dunia aja lah, nggak usah lagi dihitung yang di luar dunia. Banyak kali itu daun itu. Semua daun-daun yang berguguran itu atas kehendak, iradah dan kudrat Allah. Dan sudah ditakdirkan itu. Hari apa gugurnya, tanggal berapa gugurnya, jam berapa gugurnya. Itu daun ya. Orang meninggal juga banyak apa enggak manusia sekarang? Banyak ya? Banyak. Semua manusia yang miliaran hari ini, detik ini ada manusia yang hidup miliaran. Itu sudah ditakdirkan itu masing-masing. Kapan dia wafatnya, di mana dia wafatnya. Kapan dia meninggalnya, matinya, di mana dia matinya. Semua, kalau mau kita perkecil lagi kepada individu. Ini Ahmad Suhbanuddin. Udah takdirkan dari dulu itu siapa ibunya, siapa ayahnya. Belum lahir ayahnya, ibunya udah Allah takdirkan itu. Siapa ayahnya, siapa ibunya. Paham? Belajar di Al-Junaid udah takdirkan dari dulu itu. Allah, rapi kali ya Allah itu ya. Ya Allah. Ini orang dapat istri Cina atau orang Sunda nanti? Udah takdirkan juga itu. Nengok mukanya ada peluang dapat orang Arab ini. Udah takdirkan itu. Ya Allah. Di mana jumpanya nanti udah takdirkan itu. Kenapa orang itu tertarik kepada dia? Udah takdirkan tuh, karena habis 30 juz. Hebat ya? Tidak ada yang terjadi apapun yang kecil-kecil tadi, mana penting? Ahmad menikah atau gugur selai daun, mana lebih penting, lebih berat, lebih penting menurut kita lah. Kalau bagi Allah sama aja. Ini bagi kita ini. Sebagai teman Ahmad, menurut kalian mana lebih penting? Faisal, menurut kamu mana lebih penting, gugur sehelai daun atau istri Ahmad orang Arab? Istri Ahmad orang Arab ya. Itu pun sudah Allah takdirkan itu. Pak hari ini jadi presiden atau jadi apa nanti gitu. Itu juga sudah ditakdirkan. Oleh sebab itu, maka penulis Al-Hikam dengan bahasa yang jelas, bahasa yang mudah dipahami dan mudah dihafal. Udah hafal lah? Coba Ustaz beri waktu 1,5 menit, hafal ya.
Ya. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Sawabikul aqdami la tahriku aswaral aqdari. Sawabikul himami 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 la tahriku aswaral aqdari. Sawabikul aqdari la tahriku aswaral aqdari. Sawabikul himami 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 la tahriku aswaral aqdari. Sudah? Baik ya. Tutup dulu. Tutup. Nah, hafal dalam hati. 1 menit lagi, Ustaz kasih waktu. Hafal dalam hati. Udah? Siapa yang udah hafal? Coba tunjuk tangan, jangan malu-malu yang sudah hafal. Coba Raja. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Pangeran. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Ahmad. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Rajulan. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Yudi. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Arif. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. La tah. Nah, bukan tuh ya. Tah tadi baca. Tuh, ulangi baca. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Dengarkan teman. Fahri. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Aswin. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Faisal. Haikal. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Aswa. Kenapa aswari? Berapa kali Ustaz baca tadi? Aswari atau aswaro? Aswaro. Apa ikrobnya itu Pangeran? Maf'ulun bi. Ulangi. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Azam Pekanbaru. Soalnya Azam 2 sekarang ya. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Ciko. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Azam Besilam. Nggak kamu hafal? Kenapa? Kan udah saya suruh tadi tengok. Harus cepat. Bilal. Sawabikul himami la tahriku aqdari. Aswa. Aswaral aqdari. Mulki. Sawabikul himami. Dah. Arif. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Bagus. Dias.
Nah, ya. Dias. Bilal sudah tadi belum? Sudah ya. Dias, Azam Besilam, Mulki. 3 orang lagi ya. Besok subuh harus setor sama Ustaz ya. Paham itu ya? Jangan tidur sebelum hafal nanti. Ya. Nah, kita lihat. Sawabiqul himami la takhriku aswarul aqdari. Keinginan yang sangat kuat yang menggebu-gebu tidak dapat menembus dinding-dinding takdir. Hadhil hikmatu kat ta'lili lima qablaha wa tasluhu aidan lima ba'daha. Hadhil hikmah yang ketiga ini, hikmah yang ketiga kan? Ya. Seperti menjelaskan hikmah yang sebelumnya. Coba lihat, perhatikan hikmah yang sebelumnya ya. Hikmah yang sebelumnya itu iradatukat tajridi ma'iqamatillahi iyyaka fil asbabi minas syahwatil khafiyah wa iradatukal asbabi ma'iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Itu yang sebelumnya ya. Yang sesudahnya ya. Coba yang sesudahnya itu. Jadi berkaitan erat ini. Jadi dia mau tunjukkan pensarah Syekh Asy-Syarqawi menunjukkan bahwa ini sangat erat hubungannya dengan hikmah yang kedua dan juga hikmah yang keempat yang kemudiannya ya. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Ini hikmah yang akan datang. Arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu minat tadbiri, daripada pengaturan kehendak bagi urusan-urusan duniamu. Fama qama bihi ghairuka, apa yang sudah ditanggungjawab oleh selainmu, maksudnya Allah. Ada dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa semua yang hidup melata di muka bumi sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Ada? Apa ayatnya itu? Wama? Coba, siapa yang bisa? Wama min dabbatin. Gimana nih? Itu dia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Percaya apa enggak ayat ini? Kalau enggak percaya berarti enggak beriman. Iya kan? Allah yang berfirman, kalau tak percaya berarti tidak beriman. Sekarang Ustaz tanya, itu kan masalah dunia, kehidupan dunia, sudah ada yang menjamin. Ini dia. Fama qama bihi ghairuka anka, apa-apa yang sudah dijamin oleh selainmu untukmu, tentangmu. La takum bihi li nafsik. Tak usah lagi kamu ikut mengurusnya itu lagi. Serahkan ajalah kepada Allah. Itu katanya. Ini yang bicara siapa ini? Wali. Tujuannya kepada siapa? Orang yang sudah masuk ke dunia tasawuf. Paham? Ini beliau bicara kepada orang-orang yang sudah masuk ke dunia tasawuf. Ada hubungannya dengan yang tadi? Erat kan?
Nampak ya? Kenapa? Karena yang kita pelajari malam ini kalimatnya sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar. Keinginan yang menggebu-gebu tidak dapat menembus tembok-tembok takdir. Tadi sudah kita contohkan teman kalian si Ahmad kan? Kalau nanti sudah 30 juz Ustaz bawa dia apa namanya? Suluk sampai ke tingkat khalifah. Maka beliau pun wiridlah tiap hari 20.000 zikirnya, tahlilnya itu setiap hari. Wow, jadi wali itu. Dia ingin tahu, maka dia bertanya kepada Allah. Tadi kan kita bilang ada kemungkinan 3 ya. Mungkin Cina, mungkin Sunda. Sunda itu pilihan ibunya. Ibunya kan orang Sunda ya. Pilihan dia orang Arab, orang Maroko. Wiridlah dia. Wirid. Ada basyarah. Apa basyarah itu? Pemberitahuan dari Allah. Basyarah itu adalah satunya yang diwariskan oleh para nabi, yang ditinggalkan oleh para nabi kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa ini pun Ahmad ini ceritanya ini sudah S3 ini di UIN. Sudah selesai S3, umur baru 27 tahun. Wih, kencang kali ya. Dia inginlah dapat basyarah lah dia, bahwa calonnya itu adalah cucu dari salah seorang tokoh di Maroko. Dapat basyarah itu, yakinlah dia. Jadi itu walaupun sudah ada takdir, tapi kalau orang dulu ketika mau menyekolahkan anaknya itu dibawa ke orang yang soleh, dibawa kepada khalifah. Anak saya ini cocoknya ke mana? Dulu ya, dulu itu tahun 70-an ke belakang, belum modern-modern kali orang tua ya. Seperti itu. Minta izin, minta doa kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi kalau kita yakin bahwa takdir itu memang sudah ditentukan Allah, tapi kita juga bisa memahami, mempelajari bahwa ada isyarat-isyarat. Paham? Ada isyarat-isyarat bahwa misalnya saya cocoknya untuk jadi guru. Ada bakat ya. Ada bakat jadi guru. Oh, ini cocoknya jadi hakim. Oh, ini cocoknya jadi pebisnis. Oh, ini cocoknya jadi tentara. Ini cocoknya jadi ustadz, kiai. Maka isyarat-isyarat bumi itu tuh namanya isyarat-isyarat bumi. Bakat tadi ya, karena dilihat sehari-hari. Ini cocoknya jadi pimpinan pondok. Jadi lihat-lihat, kiainya itu udah perhatikan itu santrinya. Oh, ini cocoknya masuk fakultas syariah, jurusan ini. Ini cocoknya masuk di ekonomi, jurusan ini. Tadi kan kita belum tahu ya, dia kerja di mana kira-kira? Mau kerja di bank syariah kah? Atau kerja jadi guru kah? Atau jadi dosen kah? Atau jadi pengacara kah? Belum tahu. Pastinya kan tidak tahu. Tapi dari bakatnya itu namanya isyarat-isyarat bumi. Paham? Ada lagi isyarat-isyarat langit. Itu tadi. Melalui zikir. Melalui tawajuh. Ya kan? Zikirnya sampai 20.000 satu hari. Maka datanglah isyarat itu. Maka yakinlah dia
maka dia pergi menjemput takdir namanya. Paham? Menjemput takdir. Jadi kita ini, kalau kita berupaya mencapai cita-cita sesuai dengan takdir, insya Allah tidak letih. Paham? Tidak letih. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu linknya itu sejalan dengan takdir yang sudah Allah tentukan. Allah sudah tentukan dia akan menjadi orang kaya, maka dia pun kuliah di ekonomi dan dia pun buka usaha, berbisnis. Cocok apa enggak tuh? Cocok lah. Cocok kan? Cocok itu. Kalau Allah takdirkan dia akan menjadi seorang syekh, seorang kiai, seorang buya, tamat SD dia masuk pesantren. 6 tahun, 7 tahun pesantren. Habis itu dia ke Al-Azhar. S1, S2, S3 pulang. Bisa jadi kiai ya? Ya kan? Cocok kan? Cocok kan? Tapi kalau Allah takdirkan dia sebetulnya untuk jadi kiai, tapi orang tuanya tidak setuju, lalu orang tuanya memaksa, dia harus masuk SMP, masuk SMA, masuk kedokteran, orang tuanya lalu dia jadi dokter. Tapi dia tidak buka praktek. Kenapa? Karena dia memang ingin jadi ahli agama. Akhirnya dia berhenti jadi dokter, masuk pondok dia. Pondok dia jadi ulama dia. Itu tadi. Jadi kalau kita bekerja, belajar, berbuat bertentangan dengan takdir yang sudah Allah tentukan, itulah yang bikin capek itu. Maka dalam mencapai cita-cita itu, kita harus pandai melihat isyarat-isyarat bumi dan juga isyarat-isyarat langit. Paham? Ya. Nah, kita teruskan ya. Ka'annahu qala, seolah-olah asalkan dari berkata, iradatuka ayyuhal muridu khilafa ma aradahu maulaka la tujudi naf'an. Jelas itu? Iradatuka ayyuhal muridu, keinginanmu wahai murid. Murid itu pelajar ya. Orang yang apa bukan pelajar. Orang yang ingin sampai kepada Allah, ya kan? Murid. Masih ingat ya? Murid. Keinginanmu wahai murid, keinginan khilafa ma aradahu maulaka, yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maulaka, junjunganmu, maksudnya Allah. La tujudi naf'an, engkau tidak akan dapat menghasilkan manfaat. Ini anak apanya panjang kali. Kita langsung ambil ke intinya ya. Ini anak kalimatnya panjang kali dibuatnya ya. Li'annahu idza kanat sawabiqul himami al-himamus sabiqu sawabiqu syari'atut ta'siri fil asya'i wa hiya aqwan nafsil lati tanfa'ilu anha al-asya'u wa takunu lil wali karamatan yuqadu fa'ala kaza bi himmatihi idza wajjaha ilaihi fawajada wa li ghairihi kasahir wal 'aini ihanatan. Ini ke sini sebetulnya ya. Li'annahu idza kana sawabi kullu himami la tanfa'ilu anhal asya'u illa bi taqdirillahi ta'ala bi isnihi subhanahu. Itu
supaya mudah memahaminya. Kalau enggak kalian nanti bingung kalian memahaminya itu ya. Kita simpan dulu anak kalimatnya itu ya. Kita langsung ke kosakata inti ya. Supaya paham kalian. Li'annahu idza kana sawabiqul himam, karena bahwasanya apabila keinginan yang menggebu-gebu la tanfa'ilu anhal asya'u, tidak akan terjadi daripadanya sesuatu. La tanfa'ilu anhal asya'u, tidak akan terjadi daripadanya sesuatu illa bi taqdirillah, kecuali kalau sesuai dengan takdir Allah. Bi izni subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan izin Allah. Paham? Mati-matian pun kita mau mencapainya, kalau Allah tidak izinkan, dapat apa enggak tuh? Jawablah. Mati-matian kita mau mencapainya, tapi kalau Allah tidak izinkan, dapat apa tak itu? Tidak dapat itu. Nggak dapat itu. Berdarah-darah, tak dapat itu. Dari Pekanbaru ke Maroko, banyak apa enggak duitnya itu? Hah? Banyak itu. Kalau memang sudah takdirnya itu, nggak usah pikir kisah ada diam aja sih, dia yang datang itu. Paham? Ahmad? Kalau memang takdirnya, betul loh? Nggak usah pikir ke sana. Zikir aja sini datang gitu. Kalau udah 100 malam dia mimpi apa nggak datang itu? Hah? Pasti datang dia. Ya kan? Itu. Kalau yang sudah keinginan yang menggebu-gebu tadi dengan usaha yang kuat tadi, yang bersungguh-sungguh sampai berdarah-darah. Bagaimana pula? Falhimamu ghairus sabiqi kahimmatika. Maka keinginan yang tidak menggebu-gebu, keinginan biasa-biasa saja. Ada orang belajar, bertungkus lumus, tak tidur-tidur, kurang tidurnya, belajar terus. Kapan berhentinya? Udah letih betul, baru berhenti dia tidur. Itu pun kalau Allah tidak kehendaki, nggak pintar-pintar itu. Paham? Ingat Ibnu Hajar Al-Haytami ya? Bukan. Yang apa itu? Ibnu Hajar, ingat? Ibnu Hajar aja lah, yang mana satu lah ya. Ingat ya? Berapa tahun dia santri? 40. Hah? 40 tahun. Dapat alif, hilang ba, dapat ba, hilang alif. Tapi rupanya Allah sudah takdirkan dia akan menjadi ulama besar. Akhirnya ulama besar ya. Seperti yang sudah pernah kita ceritakan. Banyak juga orang pintar dia, tapi keluar dari pesantren, dia tidak masuk ke bidangnya, dia ngambil yang lain, nggak jadi kiai dia, nggak jadi buya dia. Jadi apa? Pebisnis macam-macam. Ya, ada juga teman Ustaz. Ya, belum tamat dari pondok, dia pergi ke pelayaran. Berapa tahun? Tahu kalian berapa tahun dia apa itu? Di pekerjaan apa itu? Kapal tanker agaknya. 30 tahun. Bisa jadi kiai itu? Nggak bisa juga. Ya, tapi dapat, karena dia mungkin takdirkan Allah jadi orang kaya kan? Iya kan? Memang dia ditakdirkan jadi orang kaya mungkin. Oleh sebab itu, kalau kita sudah masuk pesantren, insya Allah, mudah-mudahan Allah sudah mentakdirkan kita akan menjadi orang yang tafaqquh fiddin, orang yang mendalami agama. Maka itu kita jemput. Paham? Kalian ini 16 orang nih kan? Masuk ke Al Junaid
untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar agama, belajar kitab kuning, belajar macam-macam ilmu. Dan tidak bisa 6 tahun sebetulnya, nanti lanjut lagi kuliah kan. Artinya apa? Mudah-mudahan ya, kita berharap memang sudah takdir kalian. Takdir kalian itu untuk menjadi orang yang paham agama. Bahasa lainnya apa tuh? Kalau orang paham agama itu menjadi apa tuh? Ulama. Amin. Amin. Kalau sudah ditakdirkan, lalu kita jemput. Tahu jemput? Bagaimana cara menjemputnya? Belajar yang betul. Hafal Al-Quran yang betul. Manfaatkan waktu yang betul. Belajar kitab kuning yang betul. Jadi antara takdir dengan usaha kita itu sejalan apa enggak? Sejalan. Kalau antara takdir dengan usaha sejalan, insya Allah enggak letih itu. Tapi kalau yang takdirnya A, yang takdirnya ke barat, usahanya ke timur, jumpa pada tuh? Enggak jumpa. Itu yang letih itu. Ya, itu yang letih itu. Mudah-mudahan kalian ini sudah sejalan dengan takdir ya. Takdirnya memang calon ragu-ragu. Calon ulama. Dan itu diusahakan dengan belajar bersungguh-sungguh. Ya. Falhimamu ghairu sawabiqi kahimmatika ayyuhal murid la asra laha min babi aula. Maka keinginan yang tidak menggebu-gebu itu seperti keinginan wahai murid, kata Syekh Asy-Syakandari ya. Ini murid yang tidak bersungguh-sungguh ini. Zikirnya enggak banyak ya. Orang yang ingin sampai kepada Allah itu mestinya wiridnya banyak kan? Dan mestinya khusyuk. Ini orangnya tidak seperti itu. La asarolaha min babi aula. Tidak ada pengaruhnya untuk mendapatkan keinginan itu kalau keinginan itu tidak sesuai dengan takdir Allah. Kalau keinginan kita itu memang tidak mendapat izin dari Allah. Orang yang bersungguh-sungguh, coba dengarkan ya. Orang yang bersungguh-sungguh bekerja, orang yang bersungguh-sungguh belajar, orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan sesuatu, dia tidak akan mendapatkannya kalau bertentangan dengan takdir Allah. Kalau tidak mendapat izin Allah. Bagaimana pula orang yang asal-asalan? Kira-kira gimana itu? Lebih tidak ya kan? Lebih tidak dapat. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Asy-Syakandari. Nampaknya malam ini tak selesai juga ya. Tak selesai, sudah azan. Insyaallah besok malam Kamis depan kita akan lanjutkan lagi ya. Tapi intinya tadi bahwa ada takdir ya. Ada ketentuan Allah dan semua yang berlaku ini adalah ketentuan Allah dan sebab-sebab itu tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh ya. Sebab-sebab tidak berpengaruh, di luar daripada Allah tidak ada yang berpengaruh. Karena yang menentukan itu adalah takdir Allah. Tapi malam ini mengenai sebab-sebab itu belum kita singgung ya. Kita masih fokus tadi memahami secara tekstual ya. Secara tekstual yaitu sawabiqul himami la tahriqu aswarul aqdar ya. Keinginan-keinginan yang kuat, keinginan-keinginan yang menggebu-gebu, cita-cita yang kuat tidak dapat menembus tembok-tembok takdir ya. Jadi artinya malam ini kita mengambil satu pemahaman ya, bahwa kita dalam hidup ini harus yakin bahwa segala yang kita terima adalah sudah ditentukan oleh Allah. Namun hal-hal yang akan kita dapat, peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui sebenarnya dapat kita memperoleh
isyarat-isyarat ya. Isyarat-isyarat bumi dan isyarat-isyarat langit ya. Yang isyarat-isyarat langit itu tadi namanya apa? Basyarah. Basyarah inilah yang ditinggalkan oleh para nabi kepada orang-orang soleh. Sehingga dengan basyarah itu maka kita mencoba untuk mendapatkan keinginan kita yang menurut kita itu insya Allah memang sesuatu yang sudah Allah takdirkan akan kita peroleh karena sudah ada basyarah, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru itu saja ya yang kita ambil kesimpulan pada malam ini. Mari kita aminkan doa yang dibaca oleh Ahmad Subhanuddin. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.